Menjamin keamanan mutlak penyewa. Sewa rumah. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Katanya, kalau sewa rumah di sini, bisa menjamin penyewa aman sepenuhnya. Tentu saja. Presiden Afrika Utara, Pangeran Timur Tengah, keluarga kerajaan Eropa Barat. Semua yang pernah coba bilang bagus. Wah, bagus dong, Kang. Hebat banget ya, sampai ongkos transport aja nggak mau bayar. Lagi banyak pengeluaran akhir-akhir ini. Tenang aja. Asal tinggal di rumah saya ini aman dijamin sepenuhnya. Pijat panggilan ke rumah. Tunggu dulu. Itu cuma iklan, diselipin lewat celah pintu, palsu semua. Wah, klien gede nih. Jangan sampai dia kabur. Halo? Belum bayar loh. Kalau bayar jadi melanggar hukum, Neng. Dari Saskia. Pak Direktur, meski perusahaan kita sedang dalam kesulitan dan menghadapi masalah, Anda tidak boleh sembarangan mencari pertolongan. Pemilik kos biasa, apa yang bisa dia lakukan untuk menjamin keamanan Anda? Cara nyetir Anda bagaimana sih? Cantik syarat sewa dijamin asli. Sewa hari ini gratis dapat koleksi foto edisi terbatas saya. Gimana? Gawat Pak Direktur, orang-orang Rudi Hartanto mengejar kita. Cepat pergi. Satu prima adalah jerih payahku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan siapapun. Cantik? Melihat kamu begitu tulus kalau pesan kamar hari ini, aku akan bantu atasi lalat-lalat di belakang itu. Bagaimana? P. Bantu aku atasi mereka. Kos ini aku sewa. Siap, perintah diterima. Dear Sabong, Pak Lin, Ada apa? Kenapa? Ikut aku menyelamatkan orang. Jangan sampai kau mati. Bang, ada yang menghadang di depan. Sialan, seperti belalang menghalangi roda pedati. Tabrak saja, gue suruh. Tabrak orang. Banyak omong, tabrak. Kalau ada masalah, gue yang tanggung. Cari mati. Ini bagaimana bisa? Maaf ya semuanya. Jalan ini sudah disewa penyewa rumahku. PR Sembong.
Rudy Hartanto mana? Mungkin karena aku terlalu ganteng, dia jadi minder, lalu kabur dengan malu. Kamu... Sepertinya dia sudah dapat kabar kalau kita akan datang. Jadi dia kabur. Kamu yang lakukan? Hal kecil, cuman bantu-bantu saja. Kalau gitu sekarang bisa tanda tangan? Rumah ini aku tidak mau sewa lagi. Hah? 500 juta setahun. Mengenai bekerja kamu jadi pengawal pribadiku. Masalahnya, Intinya begini, bekerja untuk orang lain sekali-kali tidak mungkin. Hanya bisa mengandalkan uang sewa untuk bertahan hidup. 1 miliar. Prinsipku adalah hanya melindungi keamanan penyewa. Deal! Better sambung. Oke, Tuan Yang, karena saya sudah menandatangani kontrak, maka Anda harus menjaga keamanan saya. Sekarang saya mau ke kantor. Tolong ikut saya. Ikut kamu? Masalah-masalah tadi bukannya sudah selesai? masalah itu cuma bawahan dari geng naga hitam. Oh iya, izinkan saya memperkenalkan kembali. Ini adalah Presiden Direktur Gunawan Corporation, Lin Qingyue. Lin Qingyue? Dia terkenal? Kamu itu Lin Qingyue yang terkenal? Kamu kok belum pergi? Saya juga mau sewa kamar. Sewa tahunan 500.000. Kamu sanggup bayar? Presiden Lin yang terhormat, tolong buka mata lebar-lebar. Tidur bareng gratis sewa. Aduh, Semua salah paham. Itu semua template cetak yang sudah ada. Saya akan robek sekarang. Kak Van. Presiden cantik ini masalahnya tidak kecil loh. Saya dengar kabar dari jalanan, geng naga hitam sudah mengeluarkan ultimatum. Sebelum jam 6 malam ini, kalau dia tidak bisa menyerahkan kode inti 1 prima, Gunawan Corporation harus lenyap dari kota Jaya. Kak Van, demi seorang penyewa bermasalah dengan geng naga hitam, masalah sebesar ini, apa itu sepadan? Bersambung. Geng naga hitam. Kedengarannya memang merepotkan. kita sudah tanda kontrak. Kamu harus jamin keamananku. Kalau memang merepotkan, kita selesaikan saja dari sekarang. Bukankah begitu? Bisa lari dari biarawan tapi tak bisa lari dari kuil. Hei, Dia. Jangan-jangan dia lari hanya karena mendengar nama geng naga hitam? Seharusnya tidak. Itu orang terkaya di negara agung, Qian Qianwan. Presiden Direktur Bank Global, Vincent Tanoto. Tidak mungkin, ini editannya. Ada juga anggota keluarga kerajaan Eropa Barat. Pak Lin, lihat. Sepertinya ini ketua geng naga hitam. Apa? Pak Lin, ada telepon dari kantor. Katanya semua dana kita yang dibekukan sudah dicairkan semua. Apa? Barusan supplier bahan baku juga telepon bilang mau tanda tangani perjanjian kerja sama permanen dan turunkan harga 20%. Yang Van, dia sebenarnya siapa? Wah, sembunyi ke tempat kumuh begini. Bikin gue susah nyari. Bersambung. Hei Long Hui. Bukannya si hitam kecil ya? Ternyata di luar sana namanya keren banget ya. Sekarang si hitam kecil sukses ya bisa dibilang. Namanya juga cukup menakutkan. Berdiri, siapa kau? Pergi panggilkan kalian si hitam kecil itu ke sini. Si hitam kecil. Hei Long ya, bukannya julukannya si hitam kecil? Bukan kalian ini. Kurang ajar, berani menyebut nama ketua dengan sembarangan. Saudara-saudara, hajar dia. Ketua, ada orang yang datang ke Heilong Bang buat onar. Oh, siapa yang tidak tahu diri? Sampai ingin mati? Si hitam kecil.
Beberapa hari tidak bertemu, sampai aku saja tidak dikenali. Tuan, Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Bangunlah. Bersambung. Kalian, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Seluruh kota Jaya dan juga Asosiasi Naga Hitam saya ada tempat yang tidak bisa ditemukan. Ibu Lin sungguh di luar dugaan saya, dana dibekukan, pasokan bahan baku diputus, masih bisa mempertahankan Satu Prima selama ini. Satu Prima adalah jerih payah keluarga Lin saya. Sekarang ini milik saya, serahkan. Tuan Shu, dana perusahaan kami sudah sepenuhnya dicairkan, pasokan bahan baku sudah dipulihkan, Anda tidak bisa menekan kami. Oh, seluruh kota Jaya tanpa perintah dari Asosiasi Naga Hitam saya. Kamu sedang bermimpi. Jangan gunakan trik kecil seperti ini untuk mengulur waktu. Saya kasih kalian waktu 3 detik, serahkan atau tidak. Jangan harap, saya mati pun tidak akan menyerahkannya padamu. Baik. Jangan bergerak sembarangan. Ibu Lin, pahlawan wanita, bisa mengembangkan model seperti Satu Prima, pasti tidak takut mati. Tapi di dunia ini masih ada hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Ibu Lin, tolong saya. Saudara-saudara saya terhadap kecantikan Ibu Lin sudah lama menginginkannya. Jangan harap. Ibu Lin, Serahkan pada kalian. Ibu Lin, tolong saya. Kalau Ibu Lin merasa asisten Xiao bisa bertahan, saudara-saudara, di Asosiasi Naga Hitam, saya masih banyak lagi. Ibu Lin, tolong saya. saya serahkan. Ya serahkan. Sial. Siapa yang berani nabrak motor saya yang 1,2 miliar sampai penyok? Bersambung. Sial. Siapa sih yang berani nabrak motor gue seharga 1,2 miliar sampai penyok? Kalian main apa? Aku ikut dong. Yang Fan, mereka dari Serikat Dagang Naga Hitam. Gue peduli apa naga hitam atau naga putih. Hari ini, Tuhan turun pun harus ganti rugi. Ahu, serang, biar dia tahu akibatnya ikut campur. Harga 2 miliar ya. Nanti gua kirimkan ke alam baka buat lo. Bocah, lain kali lebih awas. Apa? Apa yang terjadi? Sepertinya Huge ditendang sampai terbang. Kamu siapa? Biar sambung. Kamu siapa? Nama tak pernah diganti, keluarga tak pernah diubah. Tinju menghantam panti jompo di selatan gunung, tendangan menyerang TK di utara laut. Tuan rumah tercantik? Yang Fan orangnya. Aku tak peduli siapa kamu, geng naga hitam sedang urus bisnis. Orang luar minggir. Maaf ya, aku pemilik kosan di sini. Di kontrak tertulis jelas. Menjamin keamanan penghuni adalah tanggung jawabku yang tak bisa dielakkan. Berarti kamu sengaja mau melawan geng naga hitamku. Enggak. Hah, baiklah kamu tahu diri. Bawa orangnya pergi. Tunggu. Maksudmu apa? Main-main sama aku? Bukan aku yang mau melawan geng naga hitam. Tapi kalian geng naga hitam. Yakin mau melawan aku? Barang ini kalian kenal nggak? Bos, itu cincin naga hitam. Peraturan geng pasal pertama. Melihat cincin seperti melihat ketua geng. Pemegang cincin ini memiliki otoritas setara ketua geng. Cincin naga hitam? Omong kosong. Cincin naga hitam ini ketua geng kami tak pernah memberikannya ke siapapun. Dengan kelakuanmu seperti ini, pantas saja kenal ketua geng kami. Kak Long, bagaimana kalau hubungi ketua geng dulu untuk konfirmasi? Konfirmasi apaan? Berani menghalangi urusan geng. Walaupun ketua geng datang pasti akan mendukungku. Serang. Diberi kesempatan baik malah cari masalah. Panggil bantuan, cepat panggil bantuan. Geng naga hitam tak boleh dihina. Bersambung.
Kau habis, bos gue datang. Ketua Asosiasi Naga Hitam Heilong, banyak berbuat jahat. Membunuh tanpa berkedip. Siapa yang nyalain Suar? Bos, dia itu orangnya. Bos anak ini, dia... Dia apaan dia? Siapa suruh lu sembarangan nyalain petasan? Kalau sampai bikin kaget anak-anak kecil gimana? Bos, saya... Masih ngomong, walaupun nggak ada anak kecil kalau sampai meledakin tanaman dan bunga di luar gimana? Ini ketua asosiasi naga hitam ini apa matanya kurang awas ya? Bapak Yang, tak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Bersambung. Hei, bocah kecil! Menurutku, cincin naga hitammu ini juga nggak ada gunanya. Tuan Yang, maafkan saya. Ini semua salah saya, tidak bisa mengendalikan bawahan. Anda orang baik dan berhati lapang. Anggap saja saya ini angin lalu, lepaskan saja. Ini pasti Nona Lin ya? Sekilas lihat saja sudah tahu cantiknya luar biasa. Benar-benar pahlawan wanita. Kalau Anda bersama Tuan Yang, itu benar-benar pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan langit dan bumi. Kamu ngomong apa sih? Mulutnya manis, pandai bicara. Hanya sekali ini. Jangan terulang lagi. Terima kasih Tuan Yang, terima kasih Nona Lin. Holding gidu. Tuan Yang, apa masih ada perintah lain? Motor saya yang 1,2 miliar itu. Tenang saja Pak, sebelum siang, saya pasti akan mengantarkan yang baru untuk Anda. Nona yang cantik ini, apakah Anda bersedia menyewa rumah saya? Sewanya setengah harga, listrik dan air gratis. Sebenarnya kamu ini siapa? Bersambung. Aku kan tuan rumahmu. Sekarang sudah aman. Bisa dihentikan perlindungan 24 jam yang melekat itu kan? Kalau gitu, kapan rencananya pindah ke sini? Pindahan pertama kali. Bisa dapat layanan pindahan gratis yang datang ke rumah 24 jam. Nanti saja dulu. Nanti kapan? Kasih jawaban yang pasti dong. Kak Fan, kamu hari ini keren banget. Pasti dong. Kalau gitu Kak Fan, bisa nggak bantu adikmu sedikit? Jangan-jangan kamu juga mau nyewa kamar? Tapi adik, nggak ada uang buat bayar sewa. Bantu boleh. Tapi temani tidur enggak ya? Tapi kalau aku nggak nemenin kamu tidur, berarti aku bukan penyewa kamu. Lalu atas dasar apa kamu mau bantu aku? Kakak, aku Chen Chiang, hanya punya satu adik perempuan ini. Tolong jaga dia baik-baik. Kamu kenal Chen Chiang? Bersambung. Kamu kenal kakakku? Sekarang dia di mana? Dia pergi menjalankan sebuah tugas rahasia. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa pulang. Dia tidak akan kembali lagi ya? Sebelum kakakmu pergi, dia berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik. Katanya mau menikahkan adik perempuannya denganku. Ternyata adiknya di mana? Malah harus kucari satu persatu. Kamu adalah rekan seperjuangan kakakku. Mau tidur denganku juga? Kurang ajar. Jangan ngomong sembarangan. Aku belum tanya kamu. Kerja apa enggak bisa? Kok mau kerjaan begitu? Kak Fan, aku ada sesuatu yang mau minta tolong.
Nenek Liu adalah satu-satunya yang merawatku setelah kakakku pergi. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Hari ini baru aku bulatkan tekad. Nggak nyangka pertama kali langsung ketemu kamu. Santai Kak, bantu obati. Wah, ini kan Chen Xue? Uang perawatannya sudah terkumpul? Bersambung. Dia hutang berapa? Aku yang bayar. 200.000. Tapi 200.000 ini hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Biaya pengobatan selanjutnya baru yang mahal luar biasa. Nenek-nenek ini ibarat sumur tanpa dasar. Urusanmu apa? Aku punya banyak uang. Bapak, Anda belum tahu ya? Gadis ini punya banyak cara untuk cari uang. Sebelumnya sudah kuberi dia jalan terang. Jalan terang apa? Sebelumnya, aku kenalkan dia dengan pekerjaan pijat. Ringan dan cepat dapat uang. Asal dia mau, 200.000 cepat terkumpul. Bangsat, jadi kau yang menghasut gadis ini ya? Nyawa saja hampir hilang. Masih memikirkan hal-hal yang tidak penting. Aku ini memikirkan pasien. Memikirkan pasien, seharusnya pikirkan bagaimana menyembuhkan pasien dengan baik, bukan menghasut gadis ini. Betul. Hendra Gunawan, lupakan saja niatmu itu. Selama ada Kak Fan, meski miskin sekalipun, aku tak akan melakukan hal itu. Tidak mau. Kalau begitu tunggu saja mengurus jenazah si nenek ini. Kau cari mati! Orang dipukul. Berani-beraninya berbuat onar di rumah sakit. Satpam, satpam. Yang kupukul bukan manusia, tapi binatang. Kau tunggu saja. Aku akan panggil orang sekarang. Xiao Shui, ambilkan baskom air hangat. Hari ini kau akan lihat kemampuan asli Kak Fan. Bersambung. Longge, lo bilang. Bos kita kenapa sih sangat takut sama bocah itu? Lihat aja kelakuannya, kayak orang cupu. Gue mana tahu, pokoknya kalian semua. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, kalau ketemu Dewa Maut itu, jauh-jauh dari dia. Denger gak? Paham, Longge. Longgi, kamu... Ini kenapa sih? Urusan lu apa? Cari gue buat apa? Lo nggak tahu ya? Ini kan mempermalukan kita. Aduh. Gak boleh gitu. Memangnya nama geng naga hitam cuma pajangan doang? Ambil senjata, ikut gue. Gue mau lihat siapa sih yang gak tahu diri berani ganggu rezeki gue. Yin Yang membangkitkan yang mati. Kak Fan? Xiao Shui, nenek ini sebentar lagi bakal siuman. Hah? Cepat amat? Ya iyalah, jarum keajaiban Yin yang milik gua ini cuma satu-satunya di dunia. Jangankan penyakit nenek ini, walaupun Raja Akhirat sendiri yang datang mencabut nyawa, gue juga bisa merebutnya dari tangannya. Bualan. Kalau gitu kenapa dulu kakakku? Maaf Xiao Shui. Waktu itu adalah gua yang gagal lindungi Qiangzi. Tapi gue janji sama kamu, mulai sekarang, gak akan ada yang nakal lagi sama kamu. Longge ada di dalam sini. Bersambung. Wah, cewek ini kayaknya aku pernah lihat deh. Kak Long kan sudah berpengalaman dengan banyak wanita. Kecantikan macam apa yang belum Kak Long lihat? Wajar kalau merasa familiar. Iya, benar juga Kak Long. Dia pasti adalah Salah satu dari kenangan cinta Kak Long di masa lalu. Cewek ini berani banget ya, berani. Kak Long, ini dia orangnya. Sama cewek ini. Mereka. Tuan Yang, ini salah paham, benar-benar salah paham. Tuan Yang, Kak Long, jangan khawatir. Aku sudah selidiki cewek ini. Dia cuma orang kampungan. Bangsat, kamu bicara bagaimana dengan Tuan Yang? Sopan santunmu di mana? Tuan Yang, silakan lanjutkan urusan Anda. Orang yang tidak tahu malu ini akan saya urus untuk Anda. Pasti bersih. Kak Long, salah orang. Salah apaan? Kamu mau bunuh gua ya? Kamu tahu di dalam siapa orang yang ada di situ? Gebukin sampai asap keluar. Berhenti. Direktur Huang. Bersambung. Ini rumah sakit, tempat yang penting. Berisik-berisik seperti ini, tidak pantas.
Direktur Huang, mereka bukan cuma berkelahi di sini. Di dalam juga ada orang gila yang sedang sembarangan menusuk Nenek Liu dengan jarum. Itu kan pasien Bapak, Direktur Huang. Apa? Kalian ini siapa? Siapa yang izinkan kalian menyentuh pasien saya? Pasien ini kondisinya kritis. Kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Direktur Huang, dia kakak saya. Dia datang untuk menyelamatkan Nenek Liu. Kacau, benar-benar kacau. Saya tidak peduli dia siapa. Kalau pasien sampai mengalami sesuatu karena dia, rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Direktur, dia juga menyuruh orang geng naga hitam memukul saya. Sungguh tidak tahu aturan. Tidak masuk akal. Hendra Gunawan bekerja keras untuk rumah sakit. Kalian berani-beraninya tidak tahu aturan. Bekerja keras. Pantas saja pasien. Semakin parah dirawat di sini. Dokter tukang yang buta dan tuli, mana mungkin bisa menyembuhkan orang? Kamu lancang. Pasien ini menderita kanker hati stadium akhir. Bahkan tabib terbaik di ibu kota sekalipun, tabib Hua yang terkenal, pasti juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ini siapa? Oh, dokter tukang, kalau saya bisa menyembuhkannya, kamu mau bagaimana? Bersambung. Pak Hendra, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma penipu. Dia cuma lihat rumah perawatan kita, tarifnya mahal. Lalu datang cari masalah, Pak Hendra. Saya Huang Jiqiang, sudah puluhan tahun berpraktik. Di Kota Jaya, aku yang paling ahli. Tidak ada yang berani bilang nomor 1. Hari ini, kalau kau benar-benar bisa menghidupkan orang mati, aku Huang Jiqiang terserah kau perlakukan apa. Terserah aku perlakukan? Kalian sampah-sampah brengsek ini pantas diperlakukan olehku? Ini teknik mengendalikan jarum dengan energi. Xiao Shui. Nenek. Anda benar-benar sadar, Nenek. Dasar sampah. Buta matamu. Tuan ini adalah ahli pengobatan terhebat di dunia. Rumah sakit kita bisa mendatangkannya. Itu suatu kehormatan bagi kita. Oh, Sepertinya Pak Hendra yang rajin dan teliti ini, Pak Hendra. Biasanya juga suka memaksa keluarga pasien wanita cantik untuk layanan khusus demi cari untung. ada hal seperti itu? Pukul sampai mati. Pukul sampai cacat, aku yang tanggung. Tidak. Nenek. Bersambung. Pak Lin, hanya ini yang bisa ditemukan. Yang Fan, laki-laki, 26 tahun, asli kota Sungai. Pekerjaan makelar properti sekaligus pemilik kos. Riwayatnya bersih seperti kertas putih. Pemilik kos, seorang pemilik kos, bisa diam-diam meletakkan kontrak ini di meja kerja. Jangan-jangan ini kebetulan? Aceng, kamu sudah pulang dari luar negeri. Aku dengar kamu diganggu orang dari perkumpulan naga hitam. Langsung aku gunakan koneksi untuk menekan mereka. Kamu baik-baik saja? Koneksi yang kamu gunakan. Tentu saja, ayahku kan ketua kamar dagang Kota Jaya. Perkumpulan naga hitam seberani apapun harus memberi keluarga Laksmana sedikit muka. Oh, begitu. Kalau gitu terima kasih ya, Aceng. Antara kita berdua tidak perlu kata terima kasih. Besok di pusat perdagangan dunia ada sebuah lelang pribadi kelas atas. Ada banyak barang langka. Bolehkah aku mengajakmu ikut? Boleh. Kak Van, hari ini benar-benar terima kasih. Kalau bukan karena kakak, aku sudah... Santai saja. Aku sudah janji pada Qiangzi untuk menjagamu. Oh iya, kamu mau ngapain ke depannya? Ya mau gimana lagi? Terus kerja keras cari uang lah. Xiao Sui. Sebenarnya sih, dulu waktu kakakmu mau pergi, dia menitipkanmu padaku. Maksudnya itu, dia berharap kita. Ada apa, Xiao Sui? Kotak kayu cendana merah itu adalah peninggalan ayahku. Kenapa bisa muncul di mobil rumah lelang? Bersambung. Tidak mungkin salah. Di atas kotak kayu cendana merah itu, masih ada sudut yang rusak waktu aku kecil.
Kenapa benda ini ada di sini? Ayahmu. Ayo. Kak Van, itu rumah lelang. Kita nggak punya uang. Hei, uangku ya uangmu. Ayo. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan? Bukannya bisa masuk sembarangan? Ini lelang pribadi kelas atas. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Kampungan. Saudara, bolehlah dikit. Aku akrab banget sama bos kalian. Minggir sana, minggir. Kakak Yang, bagaimana kalau kita pulang saja? Santai. Ini pasti boleh kan? Baru dibuka. Dari mana datangnya orang gila ini? Usir dia. Orang bijak pakai mulut, bukan tangan. Bersembuh. Wah, Qing Yue, perkara He Longhui sudah diselesaikan oleh ayah saya. Beliau sangat mengagumi Anda. Setelah lelang selesai, beliau ingin mengajak Anda makan. Tunggu. Kak Lin. Mereka semua teman saya. Ini cuma salah paham. Biarkan mereka masuk. Qing Yue, seseorang harus punya lingkaran pergaulan sendiri. Bukan sembarang orang bisa disebut teman. Kamu, kok omongannya kasar banget sih? Kasar, lebih baik kasar daripada memalukan. Ini kan tempat Hugh Gunawan, pemimpin Laut Timur. Bukan sembarang orang bisa masuk. Maaf, aku tidak bisa membantu. Hei. Loh, dari tadi bilang aja Hugh Gunawan. 3 menit, cuma 3 menit. Aku akan buat dia keluar sendiri. Dengan penuh hormat menyerahkan undangan ke tanganku. Bersambung. Hahaha, Qing Yue. Temanmu ini datang ke sini untuk jadi komedian stand-up ya. 3 menit, minta Hugh Gunawan sendiri yang antar undangan. Dia pikir dia siapa? Anak muda, bual juga ada batasnya. Hugh Gunawan adalah pemimpin Kota Jaya. Di seluruh Kota Jaya, siapa yang punya hak untuk minta dia antar undangan sendiri? Betul, nggak takut angin kencang bikin lidahmu terkilir. Yang Van, mulutmu harimau. Kalau omongan ini sampai ke telinga Hugh Gunawan, aku juga nggak bisa selamatin kamu. Ternyata alasan kamu nggak mau pindah ke tempatku adalah karena masih meragukan kemampuanku. Apa? Pindah ke tempatnya? Kulihat dahimu menghitam, matamu sayu, langkahmu lunglai. Tanda-tanda lemah ginjal yang khas. Direktur Lin, jauhin orang macam ini. Orang macam ini paling gampang emosi. Kamu ngomong apa sih? Bangsat, apa hubungannya dengan lemah ginjal? Lihat kan emosi, kamu. Orang yang ginjalnya lemah memang gampang emosi. Kukira kamu punya kemampuan asli, ternyata cuma suka cari menang lewat mulut. Xiao Hong, kita pergi. Ya, Direktur Lin. 3 menit sudah lewat. Sampah ya tetap sampah. Hugh Gunawan tiba. Bersambung. Benar-benar datang. Tidak mungkin, pasti cuman kebetulan. Pak Lin, orang ini agak familiar. Sepertinya pernah lihat di dinding foto rumah Yang Van. Tapi dia membelakangi kita, jadi nggak jelas asli atau palsu. Hugh Gunawan, sudah lama mendengar nama Anda. Saya Liu Cheng, ayah saya adalah... Haha, Hugh Gunawan, Anda terlalu sopan. Kenapa Anda datang sendiri? Hah? Kupikir Hugh Gunawan benar-benar datang mengantar undangan. Ternyata cuma kebetulan ya. Iya, Hugh Gunawan. Masa iya ngasih ke orang cupu ini? Mengantar undangan? Jangan-jangan aku yang salah ingat. Orang seperti Hugh Gunawan masa bisa disentuh sama kamu? Berani-beraninya mencolek hidungku. Berani banget ya. Kamu. Ini adalah level yang seumur hidup nggak akan bisa kamu capai. Tuan Yang, kedatangan Anda saya tidak menyambut dari jauh. Mohon maaf. Silakan. Bersambung. Cocok di foto itu.
Hugh Gunawan juga pakai baju yang sama persis saat menghidangkan teh untuk Yang Fan. Gak mungkin. Kak Fan, kenapa mereka semua begitu takut sama kamu? Takut? Nggak sampai segitunya. Cuma dulu, bantu mereka selesaikan masalah kecil. Masalah kecil? Anda dengan satu pedang menaklukkan Yizu. Satu orang menstabilkan satu negara, lelah dengan pertikaian, baru memilih hidup menyendiri di Kota Jaya. Untuk pensiun dan menikmati masa tua. Itu yang kamu sebut masalah kecil? Oh, ternyata begitu. Direktur Lin sudah ketemu. Sepertinya Hugh Gunawan dan Yang Fan pernah sekelas di masa muda. Sekelas? Hah, kan ku bilang, ternyata hubungannya teman sekelas. Pasti dulu Yang Fan kebetulan lagi beruntung pernah bantu Hugh Gunawan dalam hal-hal kecil. Dia ingat kebaikan lama, jadi cuma bantu dia cari muka aja. Sekelas? Bisa dapat perlakuan kayak gitu? Direktur Lin, di internet ada jenis hubungan sekelas yang disebut hubungan ayah-anak, yaitu hubungan ayah angkat dan anak angkat. Para tamu terhormat, lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, sebuah kotak kayu cendana merah dari dinasti Ming. Bersambung. Satu kotak rias kayu cendana dari dinasti Ming. Kondisi masih sangat bagus. Harga lelang dimulai dari 100.000. Kenaikan harga minimal 10.000 per tawaran. 110.000. 200.000. Pak Liu, kamu ini... Ibu saya memang suka barang-barang antik seperti ini. Kebetulan ketemu, langsung aku tawar saja buat menghiburnya. 210.000. 300.000. 30.000. 400.000. Juta. Kayang ini... Dasar anak bodoh. Cuman dengan nawar seperti ini, pesaing kita baru bisa kabur. 1 juta. Kotak jelek ini emang segitu harganya. Ya, orang tolol banget sih. 10 juta. Wah, 10 juta. Wah, isi kotak ini apa sih? Kak Yang, jangan dong. Terlalu mahal. Aku cuman pengen kenang-kenangan aja. Kebetulan di rumahku masih ada beberapa kotak rias kuno. Mau kuberikan saja untukmu. Bagus. Kalau ibu tahu ini pemberianmu, pasti sangat senang. Kamu beruntung. Laku, selamat untuk bapak ini. Bersambung. 10 juta beli kotak rusak. Bener-bener uangnya kebanyakan. Uang mah cuman angka. Yang penting senang. Yang Fan, sebelum kamu sombong, mikir dulu dong. Barang selanjutnya, Gucci Mei bergaya bunga peoni dari dinasti Yuan. Harga awal lelang 5 juta. Wah, uang mah angka aja. Kalau gitu kamu juga ikut lelang Gucci ini dong. 10 juta, 15 juta. 18 juta. 18 juta sekali, 18 juta 2 kali, 18 juta 3 kali. Terjual. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah harta karun penutup lelang malam ini. Sangat langka di dunia, berlian biru jantung laut. Harga awal lelang 10 juta. Qing Yue, tenang saja. Barang ini pasti akan kulelang untukmu. 20 juta. 30 juta. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Tuan Liu menawar 50 juta. Ada yang lebih tinggi? 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 100 juta. 150 juta. 200 juta. Wah. Gila ya, ini sudah melebihi harga pasarnya. Jantung gurun dengan kelas yang sama sebelumnya hanya dilelang 100 juta. 20 juta. Tuan Liu, niat baikmu saya terima. Sungguh tidak perlu. Qing Yue, tenang. Aku Liu Cheng, kata-kataku bisa dipegang. Bilang akan kuberikan padamu, pasti akan kuberikan. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar, 1 miliar. Cih, tadi siapa yang bilang aku pasti akan melelangnya untukmu? Jangan-jangan cuma omong sendiri? Saja 1 miliar. 2 miliar. Tidak mungkin. Aku curiga dia sengaja menawar. Aku mau cek dananya. Aku curiga dia sama sekali tidak punya 2 miliar. Bersambung. Pemeriksaan dana. Nona, menurut aturan, untuk mencegah penawaran tidak sehat, bisa mengajukan pemeriksaan dana. Kenapa cuma kami yang diperiksa? Putra Laksmana adalah putra pemilik kamar dagang. Kekayaannya melimpah. Perlu diperiksa? Tentu saja, keluarga kami, keluarga Laksmana, kekayaannya setara dengan negara. Tidak seperti beberapa orang, bajukan dari pasar loak. Kurasa, bahkan 200.000 pun mungkin nggak punya. Kalian meremehkan orang.
Nona kecil, omonganmu harus dipertanggungjawabkan. Gunawan grup saya, semua arus kas siap digunakan untuk Tuan Yang. Untuk dia gunakan. Dana dia. Tidak perlu diperiksa. Gunawan Group? Ini raksasa yang setara dengan keluarga Laksmana. 2 miliar bagi perusahaan memang bukan uang besar. Qingyue, berlian ini harganya terlalu tinggi. Lain kali aku cari yang lebih bagus untukmu. Terserah Putra Laksmana. Qingyue, aku sudah bilang, hari ini, Heart of the Ocean ini. Pasti akan kudapatkan untukmu. 21 miliar. 3 miliar. Yang Fan, kau sengaja cari gara-gara, ya? Bersambung. Mau macam-macam? Kamu pikir kamu siapa? 3 miliar rupiah. Meski keluarga Laksmana tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, aku tetap tidak percaya kamu bisa menyediakannya. Kalau aku bisa menyediakannya, kamu mau bagaimana? Kalau kamu benar-benar bisa menyediakan 3 miliar ini, uangnya akan keluarga Laksmana bayarkan untukmu. Tidak cukup. Lalu kamu mau apa lagi? Kamu baru saja menghinaku. Aku mau ini kamu bersama seluruh keluargamu pergi ke makam ibuku untuk bersujud dan minta maaf. Baiklah, kalau kamu yang tidak bisa menyediakannya. Aku akan segera bunuh diri untuk memohon maaf kepada semua orang. Kakak yang jangan. Tuan Muda Laksmana, ini bukan hal sepele, pikirkan matang-matang. Tidak perlu dipikir lagi. Ayahku sendiri yang memberitahuku. Semua uang tunai di Kota Jaya telah dialihkan untuk mengoperasikan suatu urusan besar. Sekarang, seluruh kota pun tidak bisa mengumpulkan 3 miliar tunai. Kamu pasti mati. Halo Xiao Qian. Junju, perintah Anda? Segera kumpulkan dana 3 miliar, kirim ke balai lelang di pusat perdagangan dunia. Ya, Junju. Segera dilaksanakan. Xiao Qian? Direktur Lin, suara ini sepertinya itu suara orang terkaya di negara agung, Chen Qianwan. Mungkinkah foto-foto itu semua benar? Very big. Chen Qianwan kan orang terkaya di negara agung. Kenapa dia bisa begitu hormat pada seorang tuan tanah? Lagi pula, si orang kaya Qian itu sudah menghilang lebih dari 10 tahun. Suara ini... Hahaha. 3 miliar tunai dikirim dalam setengah jam. Yang Fan, sebelum kamu membual, coba pikir dulu. Kamu tahu berapa banyak 3 miliar itu? Bualan atau bukan, tunggu saja. Ini? Setengah jam sudah lewat. Uangnya mana? Di mana? Bayangan setan pun nggak kelihatan. Lihat kan, kebohongannya terbongkar sendiri. 3 miliar tunai harus diambil dari brankas bank sentral. Kecuali pakai pesawat angkut strategis. Masa kamu bisa? Mimpi. Aduh, ini... Sepertinya suara mesin U-20. Aku pernah dengar di pameran penerbangan. Apa? Sepertinya waktunya sudah tiba. Mari kita semua ikut aku untuk memeriksa barangnya. Ayo kita lihat. Wah, beneran ada. Ini bukan... Junju. Tak kusangka, di sisa hidup Xiao Qian ini masih bisa bertemu dengan Anda. 3 miliar tunai, tidak kurang sepeser pun. Silakan Anda periksa. Wah. Astaga, itu benar-benar orang kaya Qian. Tidak mungkin. Tuan Liu, sekarang waktunya menepati taruhan kan? Bersambung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu ini anak kecil kurang ajar. Maksudmu saya ini, 3 miliar ini uang palsu? Kamu keturunan siapa? Sampai tidak tahu sopan santun begini. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Tuan Yang, Tuan Liu adalah teman saya. Hari ini saya sudah lancang. Lautan hati ini, anggap aja ini dari saya, Lin Qingyue, sebagai ganti rugi dan hadiah untukmu. Saya harap Tuan berkenan memaafkannya. Direktur Lin,
Uang bukan urusan saya. Tapi dia menghina saya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tuan Liu, cepat minta maaf pada Tuan Yang. Mulut saya jahat, saya bukan manusia. Tuan Yang, tolong maafkan saya. Tidak cukup. Lalu apa lagi yang kau mau? Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Dalam 3 hari, bawa seluruh keluargamu ke makam ibuku sembahyang berlutut selama 3 hari. Untuk meminta maaf. Kalau tidak... Tunggu. Saya setuju. Pergi! Baik. Tuan Liu. Direktur Lin, jangan lihat lagi. Saya lihat dahimu gelap. Mungkin ada malapetaka berdarah. Lebih baik cepat pindah ke vilaku. Agar aman. Bersambung. Kenapa kamu harus tinggal di sini? Karena kamu kan penyewa saya. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa mau membantu saya seperti ini? Ya karena apalagi, kamu kan penyewa saya. Saya ini pemilik kos. Melindungi penyewa sudah kewajiban saya. Kalau kamu tidak mau memberitahu saya, ya sudah. Jalan yang mulia mengejar wanita ini tampaknya masih panjang dan berliku. Mengejar wanita? Hugh Gunawan, kamu bilang Kak Fan sedang mengejar CEO Lin. Iya, betul. Yang mulia bertaruh dengan atasan, kalau bisa di Kota Jaya mendapatkan Lin Qingyue, dia bisa pensiun dengan tenang. Tapi kalau gagal, harus kembali bekerja dengan patuh. Hah? Nona kecil, kamu siapa lagi? Kenapa bisa bersama Yang Mulia? Huang kecil. Saya lihat tubuhmu masih terlalu kuat. Apa kamu terlalu rindu dengan pasir kuning di tambang Afrika? Saya tidak berani. Ayah, kejadiannya seperti ini. Qian Qianwan itu ketika bertemu Yang Fan itu seperti bertemu leluhurnya sendiri. Qian Qianwan saja begitu hormat, artinya latar belakangnya sangat dalam. Keluarga Laksmana menabrak baja. Lalu, taruhan itu? Taruhan. Asalkan kita bisa mendapatkan satu prima dan mempersembahkannya kepada orang penting itu. Siapa itu Qian Qianwan, siapa itu Yang Fan, semua tidak perlu ditakuti. Lain beda tidak peduli caranya. Sosikan Lin Qingyue. Dapatkan satu prima. Ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Laksmana untuk bangkit kembali. Baik. Untuk menjamin keamanan. Tuan Laksmana, kamu terlihat tidak enak, badan minum teh dulu untuk menenangkan diri. Oh, tidak apa-apa, Qingyue. Yang Fan, sebenarnya dia ini siapa sih? Sudah kamu cari tahu? Sama sekali tidak ada petunjuk. Kontrak ini tiba-tiba saja muncul di meja kerjaku. Aku sudah periksa rekaman CCTV, tapi tidak menemukan apa-apa. Ini lantai 27 loh. Makanya, dia pasti bukan orang sembarangan. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Bagaimana proyek Satu Prima? Alhamdulillah, belakangan ini sudah masuk tahap akhir. Tapi dananya masih kurang banyak. Jadi, aku putuskan mengadakan acara perekrutan investor. Menggalang dana dari berbagai kalangan di Kota Jaya. Soal dana keluarga Laksmana kami bisa... Keluarga Laksmana baru saja rugi 3 miliar. Masih ada kemampuan? Qingyue, keluarga Laksmana, kami benar-benar ingin membantumu. Satu Prima adalah hasil jerih payahku. Aku harus memegang kendali penuh. Baiklah, Qingyue, itu apa? Lihat itu. Sepertinya ada burung yang menabrak kaca. Menabrak kaca jendela. Apa kamu salah lihat kali? Oh, mungkin aku yang salah lihat minum teh. Air ini. Maaf, Qingyue, hanya dengan mendapatkan satu prima, keluarga Laksmana bisa bangkit kembali. Bersambung. Kamu tidak tahu malu. Jangan buang-buang tenaga, hari ini akhir pekan. Di seluruh gedung ini cuma kita berdua. Oh iya, Yang Fan bilang dia akan jamin keamananku. Kamu dan aku, pria berbakat wanita cantik, memang sudah jodoh dari sananya. Milikmu adalah milikku. Enak. Naikin lagi dikit.
Iya, nah itu dia. Xiaoxue, teknikmu luar biasa. Tentu saja, aku kan belajar secara profesional. Kak Fan, gimana tekanannya? Xiaoxue emang jagoan, soalnya belajar kedokteran tekanan titik akupunturnya pas banget. Kak Fan, liatin mana? Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Yang Fan, tolongin aku. Tahan. Kak Fan, Jangan melawan. Ini kan serbuk wanita. Cuma hirup sekali aja udah bisa bikin kakimu lemas, nggak bisa bergerak. Maaf ya Presdirlin, kamu baik-baik aja. Jadilah wanitaku. Bersambung. Halo, Tuan Laksmana. Selera hiburannya unik juga ya. Bermesraan dengan boneka saja bisa sampai begitu serius. Kamu tuh masuk dari mana, Yang Fan? Ini urusanku dengan Jing Yue. Dia adalah tunanganku. Ini selera kami berdua, bukan urusanmu. Selera? Kalau kamu begitu suka dengan selera, maka aku akan membantumu melakukan transformasi yang menyeluruh. Mengubahmu menjadi seorang Kasim. Pasti akan menambah banyak selera. Kamu tidak boleh. Aku dari keluarga Laksmana. Jangan banyak omong. Jangan bunuh dia. Yang Fan, dia orang keluarga Laksmana. Nyawamu yang tak berharga ini kutitip dulu. Dalam 3 hari, bawa seluruh anggota keluarga Laksmana ke makam ibuku untuk bersujud dan memohon ampun. Yes ya. Seluruh anggota keluarga Laksmana. Tidak akan ada kedamaian. Bersambung. Panas sekali. Tidak diterjemahkan. Efeknya kuat sekali. Ada 2 cara untuk menetralkan racunnya. Kamu mau yang mana? 2? Yang pertama simpel dan kasar. Rendam dalam air es selama 3 jam. Bisa meredakan panas dan menetralkan racun. Yang kedua. Di musim dingin begini, kamu tega merendamku di air dingin? Kalau begitu tinggal 1 cara terakhir. Lalu tunggu apa lagi? Aku tidak setuju. Kamu adalah pilar penopang negara agung. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan pertahanan di utara? Musuh kuat dari luar negeri. Siapa yang akan menakut-nakuti mereka? Aku dan saudara-saudaraku sudah mengabdikan hidup kami untuk negara agung. Sekarang Gangzi, Jiangzi, mereka semua sudah tumbang. Tinggal aku sendiri. Aku cuma ingin hidup tenang beberapa tahun. Punya istri dan anak, hidup berkecukupan, tidak boleh? Berzibung. Kamu nggak punya istri. Siapa bilang? Ini adalah adik perempuan yang dititipkan saudaraku padaku sebelum dia pergi. Dia menitipkan adik perempuannya padaku. Ini tunanganku. Baik. Aku izinkan kamu cuti 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, kalau kamu bisa mendapatkan Lin Qingyue, membuatnya dengan rela hati menikah denganmu, aku akan izinkan kamu pensiun dari Kota Jaya. Kalau tidak, kamu harus segera kembali ke tim. Menjaga perbatasan negara. Deal. Ini kan sederhana ya. Sudah bangun? Kapan kita pergi urus surat nikah? Surat nikah? Iya, aku Yang Fan, bukan tipe orang yang enggak mau tanggung jawab setelah main-main. Karena sudah tidur denganmu, ia harus bertanggung jawab. Mas, kamu ini dari makam mana yang digali? Barang antik. Antara orang dewasa cuma tidur bersama sekali saja. Saling suka sama suka, nggak perlu tanggung jawab apa-apa. Lagi pula,
Aku, Lin Qingyue, seumur hidup ini jiwa raga sudah kuberikan untuk satu prima. Satu prima sehari belum berhasil diluncurkan. Aku, Lin Qingyue, sehari tidak akan mempertimbangkan pernikahan. Itu kan gampang. Luncurkan saja satu prima akan selesai masalahnya. Serahkan padaku. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Ini soal keterampilan teknis, butuh waktu. Dah. Apa beneran aku sudah tua? CEO wanita sekarang. Sudah semodern ini? Apakah ini Kak Yang Fan? Kamu siapa? Aku Li Yuan Yuan. Cepat tolong kami. Mereka mau menggusur paksa rumah kami. Li Yuan Yuan? Kamu di mana? Pesembong. Jangan dibongkar. Ini satu-satunya rumah yang dimiliki anak-anak ini. Kalau kau bongkar, kemana mereka harus pergi? Urusan hidup mati mereka bukan urusanku. Kau menghalangi rezekiku, kau sial sendiri. Dasar anak kecil. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Minggir! Jangan bongkar rumah kami, jangan ganggu kakak Li. Kalian anak haram, punya orang tua tapi tak diurus. Kalian enggak tahu diri, bongkar. Wah, kakak Superman! Kakak Superman datang menyelamatkan kita! Biar sembong. Dasar anjing, mau mati ya? Berani-beraninya kau pukul aku. Memukulmu perlu nunggu hari baik? Bos. Celana siapa yang terbuka sampai kau keluar? Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu memberimu pelajaran. Kak Yang Fan, maaf, jangan dipukul lagi. Mereka itu preman. Kita tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi. Sekarang, segera minta maaf kepada semua anak dan kepala panti. Ganti rugi semua kerugian ekonomi. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Kau juga tidak mencari tahu dulu, siapa aku ini? Aduh, kakiku. Banyak omong, cepat. Jangan bergerak, jangan patah-patah. Bocah, habislah kau. Kami ini orang keluarga Laksmana dari Kota Jaya. Memukul Kak Harimau, keluarga Laksmana tidak akan membiarkanmu. Keluarga Laksmana. Keluarga Laksmana yang mana? Keluarga Laksmana, keluarga terkaya di Kota Jaya. Oh, yang punya Liu Cheng itu ya? Kau kenal tuan muda kami? Takut kan? Sekarang berlutut dan minta ampun. Masih ada waktu. Telepon dia. Telepon si tuan muda Liu di keluargamu itu. Bersambung. Ya, aku hancur. Aku jadi banci. Keluarga Laksmana kita akan punah. Yang Fan, aku dan kamu tak akan pernah berdamai. Halo Ahu, ada apa? Masalah kecil juga ganggu aku. Tuan muda Liu, panti asuhan tua di pinggiran timur itu. Ada orang yang bandel, ngalang-halangi pembongkaran, malah memukul kami, menyebut namamu dan minta kamu datang. Orang-orang tak berarti, macam apapun berani mengusik keluarga Laksmana kami. Kasih teleponnya padanya, biar kulihat siapa yang nekat mati. Hei kamu, Tuan muda Liu, kami sedang bicara padamu. Lama tidak berjumpa, Tuan muda Liu. Kok layarnya gelap? Sinyalnya hilang. Mungkin karena tempat ini terpencil. Coba telepon lagi. Nggak bisa dihubungi. Cepat lari, Itu orang berbahaya. kita nggak bisa lawan. Kak, salah paham, salah paham, salah paham, salah paham. Bersambung. Bang, kakek, kami tidak tahu diri. Salah paham yang besar. Kami ganti rugi, kami langsung ganti rugi. Bang, anggap kami seperti angin, lepaskan saja. Pergi, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Terima kasih, Bang. Cepat pergi, cepat. Sudah aman. Kak Yang Fan, terima kasih. Kalau bukan karena kakak, Bocah bodoh, Chiang Zi dan yang lain sudah tiada. Kinu adalah kakakmu.
Kalau ada masalah nanti, langsung cari aku. Kalian selama ini tinggal di sini? Apa? Kamu bilang kalian sama sekali tidak pernah menerima uang santunan? Karena setelah mereka gugur, Kusan kepala panti pergi menanyakan berkali-kali. Di sana bilang tidak ada orangnya. Bangsat! Halo, tolong selidiki satu hal. Kenapa Bos Lin sudah berubah pikiran? Aku ada satu hal ingin minta tolong padamu. Kita kan sudah akrab, katakan saja. Baju ini benar-benar tidak nyaman. Hari ini adalah resepsi tender investasi inti proyek 1 Prima. Yang datang adalah orang-orang papan atas Kota Jaya. Kamu juga perhatikan sikapmu. Aku mau temui beberapa klien penting. Kamu tunggu aku di sini. Aku segera kembali. Baiklah. Cepat pergi dan cepat kembali. Bersambung. Bersulang, lama tidak bertemu. Wah, dari mana datangnya orang kampungan ini? Seperti belum makan seumur hidup, kayak orang kelaparan. Di balai jamuan ini ada banyak makanan enak. Masa tidak dimakan? Sayang dong. Coba deh. Jauhkan itu, jangan sentuh aku, jorok banget. Sebelum datang, aku sudah 3 kali cuci tangan. Bersih kok. Bukan tanganmu, tapi bau miskin yang ada di tubuhmu. Bau sekali. Satpam mana? Laki-laki siapa ini? Aku tidak kenal. Pasti dia cari cara untuk nyusup masuk. Kebetulan ketahuan sama Lili. Sial deh dia. Papa, permisi. Apakah Anda punya undangan untuk malam ini? Undangan? Apa itu? Nah kan, sudah aku bilang dia nyusup masuk. Cepat usir dia. Maaf Pak, tanpa undangan tidak boleh masuk. Mohon bekerja sama untuk pergi. Cantiknya. Kak Ali sombong sekali ya. Orang yang kubawa, mau kau usir juga? Bersambung. Suruoyu, kamu sengaja cari gara-gara ya? Kata-kata Kak Li ini, bahkan temanku mau kamu usir juga. Sebenarnya siapa yang cari gara-gara? Baik Suruoyo, kamu tunggu saja. Ah, sudahlah. Ayo pergi. Nona, sepertinya kita tidak saling kenal. Maaf, aku cuma tidak suka dengan sikapnya yang sombong itu. Mari berkenalan, Suruoyu. Yang Fan. Kamu ini lumayan menarik ya. Mana ada yang datang ke pesta koktail cuman sibuk makan. Di pesta ini banyak makanan enak. Kalau tidak dimakan sayang. Enak. Coba kamu cicip. Benar-benar enak. Tommy Wijaya, si Jalang itu ada di sini. Tommy Wijaya. Ratu Filmsu, kamu benar-benar membuatku susah mencarimu. Sudah berulang kali ku mengundangmu, tapi tidak pernah datang. Kali ini, seharusnya kasih muka dong. Disambung. Yang Fan, cepat pergi. Ini adalah perusahaan Media Mode. Tommy Wijaya, orang penting di industri ini. Aku sudah beberapa kali menolaknya. Hari ini mungkin sulit untuk melarikan diri. Jangan sampai kamu terbawa-bawa. Kalau tidak mau terima ya sudah. Masa bisa memaksa orang baik jadi pelacur? Sial, Tommy Wijaya kan mulai dari film porno. Aktris Su sudah dijebak olehnya. Kemungkinan besar akan celaka. Iya, katanya orang yang menolaknya akhirnya tidak bisa bertahan di industri ini. Woi, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kampungan, kamu bicara apa? Kamu tahu Tommy Wijaya itu siapa? Tommy Wijaya tidak kenal. Tapi Wang Che kenal satu. Kamu, bocah, pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Kamu harus pikir-pikir dulu kemampuanmu sendiri.
Jangan sampai wanita cantik tidak terselamatkan, malah kamu sendiri yang terlibat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kampungan, aku tidak akan berurusan denganmu. Aktris Su, bayarannya aku naikkan jadi 1 miliar, cuma untuk peran Pan Jin Lian. Aktris Su, jangan diberi muka malah tidak mau tahu. Bersambung. Nah, Tommy Wijaya. Saya tidak bisa membantu. Kamu harus pikir baik-baik, akibatnya kalau kamu menolak saya. Tommy Wijaya, sudah tahu si Jalang ini pasti nggak setuju. Pilih aku saja. Mau syuting seperti apapun boleh. Ratu Film Su, asal kamu mau bintangi film ini, aku jamin kariermu di Negara Agung bakal cerah, masa depanmu gemilang. Tunggu dulu. Sekarang Pan Jin Lian sudah ada. Lalu siapa yang main si Mencing? Kayaknya aku juga bisa. Dasar kampungan, diam kau. Si Mencing tentu saja diperankan langsung oleh Tommy Wijaya. Bos kami, Tommy Wijaya. Kamu kurang ajar. Kamu berani ikut campur. Berani-beraninya kau pukul aku, Tommy Wijaya. Hei anak muda, kamu dari kelompok mana? Percaya nggak, satu telepon dariku bisa bikin kamu di Kota Jaya nggak bisa hidup tenang. Kebetulan banget nih. Sekarang aku nggak mau lihat Pan Jin Lian. Aku juga nggak mau lihat si Mencing. Aku mau lihat yang pole dance. 100 juta. Naik ke tiang itu, lepas semua bajumu, lalu menari untukku. Kalau tidak, aku bikin kamu di Negara Agung nggak bisa hidup. Bersambung. Mau nakutin siapa? 100 juta, pernah lihat uang sebanyak itu? Lompat atau tidak? Dengar ya, kamu ini orang kampungan. Lau Qian. Dalam 3 menit, perusahaan Media Mode aku tidak ingin mendengar nama itu lagi. Bual saja terus. 3 menit menghapus nama perusahaan Media Mode. Kamu tahu perusahaan Media Mode sebesar apa? Tuan Yang, terima kasih atas niat baikmu. Tapi perusahaan Media Mode adalah perusahaan media terbesar di Negara Agung. Asetnya miliaran. Artis-artis di bawahnya juga tak terhitung banyaknya. Baiklah. Aku kasih kamu 3 menit. Aku ingin lihat. Bagaimana caramu membuat perusahaan Media Mode-ku dalam 3 menit dihapus dari Negara Agung? Pemuda ini nekat atau punya kekuatan besar. 3 menit bisa membuat perusahaan Media Mode lenyap. 3, 2, 1. Pak Tommy Wijaya, ada masalah. Semua investor kami. Tiba-tiba menarik dana bersama-sama. Apa? Pak Tommy, kabar buruk. Semua artis di bawah kami mengajukan pemutusan kontak sepihak. Mana ada Pak Tommy? Mana ada Pak Tommy? Aku cuma lihat seekor anjing kampung. Lompat atau tidak? Tuan, aku lompat. Aku lompat. Tolong kasih ampun. Bersambung. Lompat. Biar kau tahu akibatnya menggangguku. Tuan Yang, kau ini siapa sebenarnya? Benar-benar bisa membuat dalam waktu 3 menit perusahaan Media Mode runtuh berantakan. Mau tahu? Cium aku akan kasih tahu. Ci, jangan mimpi. Kau yakin? Jujur dan dapat dipercaya. Suruh you. Kau jadi berani ya? Baru beberapa hari tidak ketemu berani menggoda pacarku. Cingji, pacarmu kapan kau menikah? Sebentar lagi. Berarti belum menikah dong? Kok jadi punyamu? Padahal beberapa hari lalu masih bilang pria di dunia ini tidak ada yang baik. Sekarang bilang mau menikah, cuma bisa ngomong kosong. Bersambung. Bukan. Kalian saling kenal? Aku perkenalkan, ini teman masa kecil sekaligus sahabat karibku, Suroyu. Panggil kakak ipar. Mimpi.
Baiklah, acara investasi akan segera dimulai. Aku tidak akan menemani kalian lagi. Semoga kalian bersenang-senang. Hadirin sekalian, ini adalah Satu Prima, sistem peringatan dini dan pertahanan cerdas menyeluruh yang dikembangkan dengan segenap hati oleh Gunawan Corporation selama 5 tahun. Konon, begitu sistem ini diterapkan, dapat sangat mengurangi korban jiwa prajurit penjaga perbatasan kita. Direktur Lin ini benar-benar berbuat untuk negara. Benar, sudah lama mendengar kabarnya. Tak disangka, Direktur Lin adalah seorang CEO wanita yang masih sangat muda. Sejujurnya, tujuan awal mengembangkan Satu Prima adalah agar para prajurit yang menjaga perbatasan kita bisa lebih sedikit menumpahkan darah dan berkorban jiwa. Karena kakak laki-lakiku gugur dalam perang. Pendirian negara. Aku investasi. Untuk membela negara, hitung aku juga. Aku juga investasi. Darah pahlawan tidak boleh sia-sia. Aku investasi. Terima kasih semuanya. Satu Prima ini sebenarnya adalah karya kakak Ching Yue. Sayangnya, perang tiba-tiba meletus di perbatasan. Kakaknya dipanggil bertempur dan tidak pernah kembali. Sejak itu, Satu Prima menjadi satu-satunya obsesi Ching Yue. Usahanya tidak akan sia-sia. Kami dari Kamar Dagang Kenji Tanaka berinvestasi 10 triliun. Bersambung. Apakah masih ada teman lain yang ingin mendukung Satu Prima? Orang dari kamar dagang ini datang untuk menyuntikkan modal. Kapan bangsat seperti ini bisa masuk ke ruangan terhormat? Dulu Jepang menyerang, dendam darah yang dalam belum terbalas. Kami mutlak tidak akan bekerja sama dengan bangsat. Presdir Lin, inikah cara negara agung menyambut tamu? Kamar dagang kami, Tanaka, melihat potensi Satu Prima, bersedia menginvestasikan dana besar untuk meneliti bersama. TN, Tanaka, sepertinya pendengaranmu kurang baik. Akan kukatakan sekali lagi. Penggalangan dana kali ini hanya untuk perusahaan negara agung, dan Satu Prima juga untuk menjamin keamanan perbatasan negara agung kami. Negara agung ada masalah, berarti Jepang juga ada masalah. Sama saja, kita harus bergandengan tangan maju bersama. Keterlaluan orang asing, keluar. Keluar. Inikah cara bangsa yang beradab menyambut tamu? Kami tidak pernah mengundang kontingen dagang Tanaka. Datang tanpa diundang dianggap sebagai tamu jahat. Tamu jahat. Presdir Lin kata itu tepat sekali. Kalau sudah tamu jahat, maka aku juga tidak perlu lagi berpura-pura. Teknologi inti Satu Prima ini, mau kalian jual atau tidak, harus dijual. Kalau tidak mau menjual, maka aku terpaksa akan merebutnya dengan paksa. Bersambung. Bangsat, orang Jepang, kamu berani? Mau merampas secara terang-terangan? Tentu saja. Di negara agung ada pepatah kuno. Harta berharga milik yang berbudi, dan kebajikanku sangat tinggi. Sial, menganggap ini halaman belakang rumahmu, gue bakal lawan kamu. Kekuatan dalam memancar. Itu adalah guru besar. Kekuatan juga termasuk kebajikan. Negara agung kita, guru besar menjaga perbatasan. Bagaimana bisa guru besar Jepang menyusup masuk? Jangan panik. Lihat aura ini masih kurang satu langkah. Bukan guru besar bela diri sejati. Ini setengah langkah guru besar. Presiden Director Lin. Kode inti Satu Prima ini, kamu yang menyerahkan sendiri dengan patuh, atau aku yang naik dan mengambilnya sendiri. Cepat hubungi dinas keamanan. Jangan buang-buang tenaga. Sinyal di seluruh ruang jamuan sudah kami blokir. Hari ini, kalau tidak menyerahkan Satu Prima, kalian semua, satu pun jangan harap bisa pergi. Presiden Lin, bagaimana ini? Sepertinya sinyal benar-benar diblokir. Sial, orang-orang Jepang sialan ini. Terlalu sombong. Aku akan lawan mereka. Menurutku ide kamu ini sangat menjanjikan. Aku pergi. Benar, aku percaya padamu. Bersambung. Hebat sekali, Ratu Film Su. Wanita hebat tidak kalah dari pria. Mulai sekarang aku penggemar beratmu. Tak disangka Ratu Film Su ternyata adalah seorang jagoan kuno yang luar biasa. Tahu ada bahaya, tapi tetap maju menghadapinya.
Tidak, bukan aku. Nona cantik, apa kamu bersiap untuk bertarung di ranjang sampai subuh? Dengan kecantikanmu di Jepang kami, jika jadi geisha nomor 1, pasti akan sangat sukses. Kamu baru geisha, seluruh keluargamu geisha. Aku lawan kamu. Aku yang melakukannya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ratu film luar biasa. Royu, aku cinta kamu. Kamu adalah sinar pertama di dunia. Dia. Bersambung. Bodoh, halusinasi. Ini semua cuma halusinasi. Inikah yang dimaksud Bapak Kenji Tanaka dengan kode kehormatan? Dikalahkan sama cewek sampai begini. Kalau gue jadi lu, udah lama pergi dari negara agung. Memalukan banget. Palsu, pasti palsu. Kau, ayo, maju. Kamu ayo mendekat. Tinju gadis cantik tak terkalahkan. Jangan mendekat! Yang Fan, kalau nggak bertindak sekarang, si penyewa gadis cantik tak terkalahkanmu bisa mati nanti. Orang Jepang tetap aja menjijikan. Bersambung. Oh, Jar. Kau yang jadi dalangnya. Sekarang, berlutut dan sujud 3 kali, panggil aku leluhur. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kau terlalu percaya diri, ya? Ini panggilan dewa masuk tubuh. Bangsat, si brengsek Jepang itu sampai ilmu rakyat kami dicuri juga. Bocah, aku sudah meminjam kekuatan bela diri. Masuk ke tingkat guru besar. Hari ini serahkan satu prima dengan patuh, lalu persembahkan kedua wanita ini untukku. Aku akan membiarkanmu hidup. Bising. Apa? Bagus, pukulannya mantap sekali. Masih ada pesan terakhirmu? Leluhur, aku salah. Bersambung. Leluhur, aku salah. Aku salah. Kamu salah sujud. Para leluhur, aku salah. Kami salah. Kami tidak berani lagi. Dia benar-benar bertindak. Yang Fan ini benar-benar setingkat guru besar. Ini jadi rumit. Gedung Pembunuh, organisasi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Aku mengerti. Astaga, ternyata kalian semua tinggal bersama. Ngomong apa sih? Dia tuan tanahku. Tuan tanah. Kak Fan, bawa pulang satu lagi. Rumah ini hampir tidak muat lagi. Aku? Ini kurang baik. Aku belum siap. Ngomong apa sih? Dia teman Ching Yue. Pulang untuk tinggal sementara. Sudah. Ada teman baru datang, mari kita rayakan. Yang Fan, kamu sebenarnya siapa? Bersambung. Kalau kamu, kenapa kamu berjuang mati-matian untuk mengembangkan satu prima? Kenapa? Kamu tidak lihat? Negara agung dikepung musuh dari segala penjuru. Berapa banyak pahlawan yang gugur di perbatasan, dari generasi ke generasi. Aku tidak mau pengorbanan mereka sia-sia. Satu prima adalah harapan.
Ia bisa mensimulasikan data pertarungan semua petarung hebat di negara agung. Ia bisa menggantikan para prajurit bertempur, bisa sangat mengurangi pengorbanan dan pertumpahan darah. Pemikiranku sama denganmu. Sama-sama berharap anak-anak negara agung bisa lebih sedikit menumpahkan darah, lebih sedikit terluka. Jangan coba-coba mengalihkan perhatian. Dan kutanya setelah kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu membantuku? Aku rekan seperjuangan kakakmu. Saat dia gugur, dia menjodohkanmu denganku. Ini peninggalan kakakmu. Kakak... Siapa? Bersambung. Rina Maulida. Kok kamu tahu siapa aku? Rasanya, elastisitasnya, lekukannya, cuman satu di dunia ini, nggak bisa dilupakan. Kalau gitu coba pukul lagi. Omongin yang serius. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu ini suka main-main sama cewek. Pacar kecilmu ini dipasang di papan buruan dark web dengan hadiah 1 miliar. Kakak lagi butuh uang, jadi terpaksa ambil job ini. Siapa yang pesan? Kami di gedung pembunuh punya aturan. Nggak bakal bocorin info klien. Lupakan. Karena dia wanita kamu, job ini terpaksa aku batalkan. Tapi apa? hadiah 1 miliar cukup buat bikin seluruh dark web gila. Hati-hati ya. Yang Fan. Suara apa itu? Apa ada orang? Bersambung. Ada. Mungkin. Siapa tahu, mungkin angin yang membunyikan jendela. Abangku tidak pernah membohongiku. Ada orang yang mengincar satu primamu. Sudah kusuruh pergi. Terima kasih, Yang Fan. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini sudah kujanjikan. Tunggu, ini tidur? Aku juga tidak urus surat nikah. Apa ini dianggap gratisan? Nanti setelah satu prima sukses diluncurkan, kita akan menikah. Ngomong apa sih? Ini tuan rumahku. Kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu sering diganggu orang jahat ya? Minum air saja bisa tersedak. Kamu benar. Aku akhir-akhir ini entah kenapa sial banget. Makan nasi, ketemu pasir. Jalan-jalan menginjak tai anjing. Nyebrang jalan, lampu hijau tidak pernah datang. Sekarang minum susu saja bisa nyangkut di gigi. Ini bukan cuma diganggu orang jahat. Kamu dikenai guna-guna. Guna-guna? Bersambung. Dilihat dari gejalanya sepertinya kena jimat nasib buruk atau benda-benda sejenisnya. Sial, kan sudah kukatakan sejak aku debut, rejeki selalu lancar. Apa ini akan berdampak pada Ruoyu? Ada pengaruhnya? Untuk kesehatan sih tidak terlalu masalah. Tapi akan terkena sedikit kesialan. Seiring waktu, kekuatan jimatnya akan hilang. Kalau sampai ketahuan siapa yang jahat melakukannya, aku bakal mencolek keningnya 100 kali tidak, 1000 kali. Mau tahu caranya? Gampang, coba kamu ingat-ingat lagi. Akhir-akhir ini ada tidak tukang ramal yang jualan di pinggir jalan atau yang memberi barang? Ahli Feng Shui. Ahli Feng Shui akhir-akhir ini, Ruoyu pindah rumah, jadi dia cari ahli Feng Shui untuk lihat tata letak rumahnya. Dia juga dikasih jimat Bin An. Ini dia. Betul. Barang inilah penyebabnya. Ayo, bawa aku ketemu ahli itu.
Formasi naga hijau tarik air. Ahli Feng Shui ini lumayan hebat. Tata letaknya sangat bagus. Bisa bantu peruntungan dan karier. Pantas saja di usia muda. Sudah jadi aktris papan atas. Tentu saja, semua berkat kemampuan dan usahaku. Maksudmu apa? Kata-katamu seolah aku hanya mengandalkan Feng Shui. Aneh. Formasi Feng Shui ini sendiri bagus. Bisa mendatangkan rejeki dan keberuntungan. Tidak ada masalah. Formasinya bagus, tapi jimat ini yang bermasalah. Sepertinya orang ini tidak benar-benar berniat mencelakaimu, melainkan ingin menggunakan jimat nasib buruk ini untuk memberimu pelajaran kecil. Setelah kekuatan jimatnya hilang, justru kamu akan lebih beruntung karena formasi Feng Shui ini. Memberi pelajaran padaku? Aku dengan tulus meminta nasihat dan membayar mahal. Dasar apa dia menghukumku? Aku akan telepon sekarang, suruh dia datang untuk berhadapan langsung. Bersambung. Kak Su, memanggilku dengan tergesa-gesa. Apa ada masalah dengan Feng Shui rumah ini? Wah, Wang Euro kau ini, aku tulus padamu, kau malah menyihirku. Terungkap juga. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Cepat beri aku alasan. Jangan dicubit, Kak Su sakit. Kau yang mengetahuinya. Benar. Siapa suruh masih muda berbakat tapi tidak belajar yang baik? Hanya belajar hal buruk seperti ini. Sudah saatnya Ruoyu memberimu pelajaran. Bicara seolah kau hebat sekali. Hanya sedikit lebih hebat darimu. Oh ya? Bos, perang sudah selesai. Negara Agung menang tidak? Kita tidak mempermalukan negara, kan? Kak Fan, adik perempuanku Xiao Shui. Apakah dia baik-baik saja? Ada yang mengganggunya? Kena jimat ilusi hatiku, hadapi saja ketakutan paling nyata dari dalam hatimu. Bersambung. Aku tidak terima. Sepanjang hidupku kukabdikan untuk negara ini. Kenapa? Kenapa keturunanku harus ditindas? Aku tidak mengharapkan mereka kaya raya. Aku hanya ingin mereka hidup damai. Kenapa? Kenapa hak mereka tidak diberikan? Dia kenapa? Aku hanya menggunakan jimat ilusi hati, memperbesar rasa bersalah di dalam hatinya sendiri. Membuatnya menghadapi kesalahan yang pernah dilakukannya. Dia, kenapa aura jahatnya begitu banyak? Berapa banyak orang yang sudah dibunuhnya? Kenapa? Kenapa mereka yang berkorban di medan perang? Keluarga mereka masih tidak diperlakukan dengan baik? Kenapa? Lepaskan. Yang Fan, sadarlah. Dia adalah Wang Euro, dia bukan musuh. Aku mohon padamu, Kakak Yang, cepatlah sadar. Bersambung. Kak Yang, tadi kamu benar-benar membuatku sangat ketakutan. Maaf ya, Kak Yang, ini Euro. Dia ada hal yang ingin minta tolong padamu, tapi dia takut reputasimu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi aku baru... Apa masalahnya? Kakekku terkena penyakit aneh, terus koma, dan tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Tapi semua rumah sakit di Kota Jaya tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Aku curiga, dia kena santet atau kutukan jahat. Tapi kemampuanku belum cukup, tidak bisa menemukan akar permasalahannya. Keluarga Saputramu di Kota Jaya juga bisa dibilang ahli Feng Shui. Kamu masih muda, pengalamannya masih dangkal. Apakah para tetua di keluargamu juga tidak bisa melihatnya? Semua tidak bisa menemukan penyebabnya.
Kakekku sudah koma selama sebulan. Sebelum dia sakit, ada keanehan apa? Tidak ada tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Tiba-tiba saja dia ambruk. Berdasarkan situasi yang kamu jelaskan, aku harus melihatnya sendiri. Terima kasih banyak Kak Yang sudah bersedia membantu. Euro, kenapa baru pulang? Cepat, pamanmu sudah memanggil seorang ahli untuk mengobati kakekmu. Benarkah? Master siapa yang dipanggil? Raja Obat Asia, Master Lei. Ini siapa? Ini adalah orang yang kupanggil untuk mengobati kakekku. Seorang ahli, Tuan Yang Fan. Oh, ternyata Tuan Yang. Kalau sudah datang, mari kita naik ke atas untuk melihat bersama. Bersambung. Ini bukan penyakit. Ini adalah racun langka. Mohon bantuan Master untuk menyelamatkan ayah saya. Racun ini sangat ganas, bersarang di organ dalam. Sulit disembuhkan dengan obat biasa. Perlu akupunktur dengan jarum perak untuk mengeluarkan racun. Ada efeknya. Teknik jarum pindah 4 roh cukup untuk menghilangkan racun biasa. Memang sudah cukup. Tapi racunnya meski sementara tertahan, tapi sudah menyerang jantung, sangat mengakar. Hanya dengan akupunktur, mungkin sulit untuk menyembuhkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Harus menggunakan darah dari jantung kerabat dekat sebagai katalis. Lakukan metode transfusi darah. Baru bisa membersihkan racun sepenuhnya. Untuk tenda flagship Edem Tenon Baju. Pakai darahku. Pakai darahku. Bukan bisa dilakukan satu orang saja. Perlu semua kerabat dekat yang hadir masing-masing memberikan setetes darah jantung, dicampur menjadi katalis obat, baru akan ada efek ajaib. Master Lei, dalam bidang kami, darah dari jantung adalah hal yang sangat penting, bisa berhubungan dengan roh. Juga bisa digunakan untuk mantra. Jika darah jantung seluruh keluarga diserahkan ke orang lain, bukankah itu berarti menyerahkan nyawa seluruh anggota keluarga Sapaputra ke tangan orang lain? Saya sudah berpuluh tahun berpraktik. Mana mungkin melakukan hal kotor seperti itu? Ini tercatat dalam kitab kuno, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Jika tidak percaya pada saya akan segera undur diri. Bersambung. Tuan, mohon tunggu. Kami bersedia memberikan darah. Kalian harus pertimbangkan baik-baik. Darah dari jantung, bukan hal sepele. Yafa telah memberikan segalanya untuk keluarga. Kimi hanya mengambil beberapa tetes darah dari jantung. Apa artinya itu? Benar. Tunggu. Ada apa, anak muda? Ini Yang Fan yang saya undang. Master Yang. Dia juga seorang ahli dari Swangmen. Yuru, jangan macam-macam. Dia masih terlalu muda. Betul, Master Lei saja sudah tak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan? Tuan Yang, teknik akupunktur yang baru saja digunakan Master tadi. Apa Tuan bisa melihat keunikannya? Jarum 4 hantu pemindah. Sayangnya, hanya bentuknya saja, tidak mendapatkan esensinya. Jarum 4 hantu pemindah yang sebenarnya bisa memindahkan energi organ dalam, mengisi kekurangan energi kehidupan. Menyembuhkan racun ini bukan masalah. Sayangnya, dia hanya bisa 3 tusukan pertama. Hanya mengobati gejalanya, bukan akarnya. Master Lei, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana kalau biarkan Tuan Yang mencoba dulu? Jika tidak berhasil, baru ambil darah dari jantung juga belum terlambat. Bersambung. Anak kecil omong kosong. Kalian percaya? Saya tidak peduli. Yang saya khawatirkan adalah Budi Saputra tidak akan bertahan lama. Jika karena kesalahannya mencoba menunda kesempatan nanti, bahkan jika darah jantung diambil sudah tidak bisa diselamatkan. Bapak Yang, maaf sebenarnya nyawa ayah saya dipertaruhkan. Kami tidak berani mencoba. Baiklah. Baik. Bagus sekali. Sekarang. Bisa selamatkan kakek saya sekarang? Selamatkan tentu saja bisa, tapi adalah mengantar seluruh keluargamu pergi. Coba dilanjutkan. Bersambung. Bodoh semua, suruh kasih darah jantung, beneran dikasih darah jantung. Otak orang-orang keluarga Saputra udah dimakan anjing ya.
Raja Obat Lei, kau ini siapa sebenarnya? Gak apa-apa ku beritahu. Dulu saat perang antara Negara Agung dan Nanyue, keluarga Saputra membantu pasukan Negara Agung menyiapkan jebakan maut, menghancurkan perguruanku, memusnahkan aliranku. Hanya aku sendiri yang berhasil lolos. Kak, kau tenang saja. Bawa saudara-saudara bertempur di utara. Monyet selatan ini serahkan padaku. Aku jamin mereka datang tapi takkan kembali. Aku menyembunyikan identitas bertapa puluhan tahun, akhirnya dapat kesempatan ini untuk membalas dendam berdarah ini. Ci, kau monyet barbar. Bangsa tak tahu balas budi. Dulu, kalau bukan karena bantuan Negara Agung, Nanyue-mu sudah lama runtuh. Di pertempuran kunci, kau malah menusuk dari belakang. Sangat disesali, kenapa dulu tak habisi kau sampai tuntas. Gak usah banyak omong, serahkan nyawamu. Wah, matilah kau. Bersambung. Kau ini siapa sih? Hewan ya, tetap hewan. Mau balas dendam aja bisa salah orang. Apa maksudmu? Perintah untuk menghancurkan formasi itu dan meluluh lantakan seluruh komunitas ilmu gaib Nanyue adalah perintahku. Tidak mungkin. Yang memimpin semua ini dulu adalah Dewa Perang Negara Agung. Adalah sosok legendaris itu, pilar penjaga negara. Mana mungkin kau? Kau pilar penjaga negara. Jangan-jangan memang kau? Sepertinya kau sudah ingat. Lepaskan aku. Bahkan jika kau membunuhku juga percuma. Mereka pasti mati juga. Hanya aku yang bisa menyembuhkan racun ini. Serahkan penawarnya. Aku masih bisa memberimu jenazah yang utuh. Memohonlah padaku, berlutut dan memohonlah padaku. Mungkin kalau aku senang, aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Cari mati. Kau bunuh aku juga percuma. Racun 1000 ulat hati ini ku cari ke seluruh penjuru Nanjiang, diolah dari 360 jenis racun paling mematikan. Tak ada obat yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Tanpa penawar khusus dariku, mereka dalam 1/4 jam pasti mati. Bersambung. Kak Yang, jangan dengarkan dia, jangan berlutut. Tuan Yang, Junsu, prajurit Negara Agung, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bunuh dia, balas dendam untuk kami. Tidak berlutut. Kalau begitu bunuh dirimu sendiri. Tukar nyawamu dengan nyawa mereka. Nyawa mereka begitu banyak. Ditukar dengan nyawamu. Sangat menguntungkan, bukan? Jangan tampar but. Katanya Dewa Perang Negara Agung. Sangat setia dan berbudi. Kenapa giliran saudara sendiri jadi tidak tega? Junsu, jangan sekali-kali. Jangan banyak bicara. 5 menit. Hanya 5 menit untukmu. Kalau dalam 5 menit kau tidak mati, mereka akan ikut mati bersamamu. Jangan-jangan kau pikir racun ilmu sesatmu itu tidak bisa kusembuhkan? Ini adalah teknik jarum pindah 4 roh. Kejahatan dan kebaikan pasti ada balasannya. Hukum alam berputar tak terelakkan. Racun yang kau buat sendiri, cicipilah sendiri perlahan-lahan. Bau sekali. Bersambung. Keluarga Saputra memberi hormat kepada Yang Mulia. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia menyelamatkan nyawa kami. Bangunlah. Aku yang mencelakakan kalian. Yang Mulia terlalu sungkan. Ini karena si penjahat itu kejam. Bukan salah Yang Mulia. Biasa. Beliau keracunan terlalu dalam. Aku sudah menggunakan teknik akupunktur untuk mengeluarkan sisa racun dari tubuhnya. Perlu istirahat 3 hari lagi baru bisa sadar. Setelah itu rawat dengan baik saja. Kebaikan Yang Mulia keluarga Saputra tidak akan pernah terlupakan. Yang Mulia, putri saya, Yuru, sejak kecil paling mengagumi Yang Mulia. Bolehkah dia mengikuti di samping Yang Mulia? Menyajikan teh dan air, melayani kebutuhan sehari-hari. Biarkan dia juga punya kesempatan untuk belajar sedikit ilmu. Baiklah. Kebetulan di villa saya masih ada 1 kamar kosong. Terima kasih toh Kak Yang, aku pasti akan belajar dengan baik.
Dia adalah pilar penjaga negara itu? Kita Sekarang baru tahu takut. Sayang, Nyai, kamu sudah tidak bisa mundur lagi. Tapi dia ada di samping Lin Qingyue. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan satu prima? Kalau dia begitu peduli dengan nyawa orang-orang di sekitarnya, bukankah itu justru kelemahan terbesarnya? Maksudmu mengalihkan perhatian? Aku mengerti. Bersambung. Bawa pulang satu lagi. Maksudnya bawa pulang satu lagi? Saya menyewakan kamar ke penyewa, wajar saja kan? Benarkah? Tentu saja, saya ini pemilik kos yang beneran. Fangirl. Pipa wastafel kamarku tersumbat, tolongin dong. Bersihin. Halo, Yuan, ada apa? Kak Yang, gawat. Mereka datang lagi, bawa ekskavator, mau gusur paksa panti asuhan. Dasar cewek, Huge gue udah balik lagi. Kemarin lu lagi beruntung. Kali ini lihat siapa yang mau nyelamatin kalian. Jangan macam-macam. Aku udah telepon Kak Yang. Kak Yang. Raja neraka datang pun percuma. Gas, gusur halaman jelek ini. Bersambung. Bocah. Akhirnya kau datang juga, dasar! Kali ini kau tidak akan seberuntung dulu. Berani-beraninya kau datang lagi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup ya. Kenalin, pembunuh nomor 1, Rina Maulida. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini adalah hari kematianmu. Sekarang lagi butuh uang banget ya. Tugas kayak gini juga kau terima. Kalau tahu yang datang adalahmu. Aku tidak akan datang. Buang-buang waktuku saja. Nona Rina Maulida, kau? Kalian kenal. Katakan siapa yang menyuruhmu. Dan juga, uang santunan yang seharusnya menjadi milik mereka kemana? Bukan urusanku. Keluarga Laksmana yang menyuruhku. Keluarga Laksmana? Beraninya mereka. Akasia yang menyewa adalah keluarga Laksmana. Mereka juga menghabiskan banyak uang. Konon mereka menginvestasikan 3 miliar untuk mengembangkan sebuah proyek bernama Proyek Satu Prima. Sepertinya hampir berhasil. Satu Prima. Sial, Qingyue dalam bahaya. Kau tunggu di sini dulu, bereskan semuanya. Aku pergi dulu. Suruh aku yang beresin lagi. Baiklah, anak-anak kucing. Sekarang mari kita bicarakan. Wow, gimana caranya agar biar kakak bisa reda amarahnya? Liu Cheng, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Lin Qingyue, aku sudah beri kau muka. Kau malah tidak tahu diri. Kalau kau menolak jamuan baik dan memilih hukuman, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi bersikap baik. Kalian berdua, bawa mereka semua pergi. Bersambung. Yang mulia lama tidak berjumpa. Apa kabar? Lantai atas Gunawan Corporation. Sampai jumpa di sana. Sudah diam. Yang mulia benar-benar setia dan penuh perasaan. Datangnya cepat sekali. Liu Zhengdao, aku sangat penasaran. Kamu cuman preman lokal di Kota Jaya. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Berani mengusik orangku. Aku juga penasaran. Pilar penjaga negara agung yang terhormat, kenapa bisa bersembunyi di Kota Jaya yang kecil ini? Jadi tukang pungut sewa. Karena kamu tahu siapa aku. Seharusnya kamu paham akibat menggangguku.
Sekarang lepaskan dia, lumpuhkan tangan dan kakimu sendiri, bawa seluruh keluargamu ke makam ibuku untuk bersujud dan minta maaf. Aku bisa memberimu jenazah yang utuh. Harga, minta maaf. Kamu masih pikir dirimu adalah pilar penjaga negara yang bisa memutuskan hidup mati dengan satu kata? Lihat apa ini? Kakak Yang, cepat pergi! Dia sudah membobol kode inti 1 Prima dan memasukkan kode jagoan terbaik Kota Jaya. 1 Prima sekarang tidak bisa kamu kalahkan. Dengar? Yang mulia, zaman sudah berubah. Sekarang adalah era teknologi. Tenaga fisik barbarmu itu sudah ketinggalan zaman. Liu Zhengdao, kamu menggelapkan dana pensiun pahlawan, menyiksa keturunan orang setia. Sekarang bahkan berani menculik wanitaku. Mencuri aset penting negara. Kamu sudah pantas mati. Kamu berulang kali menggagalkan rencanaku. Memutuskan keturunan keluarga Yang. Kamulah yang seharusnya mati. 1 Prima, serang. Bersambung. Sampah yang cuma mengandalkan data terkumpul. Gampang banget dijatuhkan. Sampah hak kata dalam tempurung. Di dalam database 1 Prima tersimpan esensi ilmu bela diri dari semua aliran di dunia. Jurusanmu sudah lama dianalisis habis-habisan oleh dia. Terlalu lambat. Cepat sih, tapi tenaganya kurang. Cuma segini kemampuannya. Bagaimana Tuan Yang? 1 Prima ini bagaimana? Tipu muslihat receh. Kakak Yang, cepat pergi. Pilar penjaga negara juga cuma segini. Bukannya kamu bilang 3 hari lagi mau menyuruhku menghadap ibumu untuk mengaku dosa? Baiklah, 3 hari lagi, aku bawa 1 Prima. Lihat bagaimana caramu membuatku mengaku dosa. Barsamang? Kak Yang, maaf, ini salahku. Gagal melindungi 1 Prima. Makanya Liu Zhengdao dia... Bukan salahmu. Semua gara-gara si rubah tua itu. Dia sudah lama mengatur rencananya. Kak Van, 1 Prima itu sangat kuat. Bahkan kamu saja kalah darinya. Sistem 1 Prima bekerja dengan menyerap, menganalisis, dan mempelajari data lawan untuk terus berevolusi. Hari ini dia bertarung denganmu, sudah merekam dan memecahkan pola pertarunganmu. 3 hari lagi. Dia tuh pasti akan lebih kuat. Qing Yue. Maksudmu, 1 Prima bisa mengumpulkan keunggulan semua pihak? Belajar dan berevolusi? Algoritma intinya. Setelah meniru dan belajar. Semakin kuat data yang dimasukkan, semakin cepat dia berkembang. Kurasa aku punya cara untuk mengalahkannya. Lihat, Tuan Zhao. 1 Prima benar-benar mengalahkan Yang Fan. Itu kan pilar penjaga negara agung. Badar, kamu sudah dapatkan 1 Prima. Apa rencanamu? Wah, hebat ini. Pasti dijual ke orang-orang asing dong. Pasti laku dengan harga tinggi. Bagus. Tapi Yang Fan itu seperti Lipan masih punya sisa tenaga. Bicara lagi 3 hari kemudian. Dengan menginjak pilar penjaga negara, Yang Fan sebagai batu loncatan. 1 Prima pasti bisa terjual dengan harga tinggi. 3 hari lagi, di hadapan semua orang, aku akan membuat 1 Prima menghancurkannya sepenuhnya. Persimong. Yang Fan. Aku datang ke hadapan ibumu untuk mengaku dosa. Di mana ibumu? Liu Cheng. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu benar-benar menyesal, aku akan biarkan mayatmu utuh. Siapa yang beberapa hari lalu dipukuli sampai babak belur? Semuanya, lihatlah. Ini adalah produk andalan yang dikerahkan sepenuhnya oleh grup Liu. 1 Prima. Ia mengintegrasikan kecerdasan buatan tercanggih di dunia dan algoritma bela diri. Siapa yang memilikinya, dialah yang memiliki kekuatan tempur terhebat di dunia. Tuan Liu, bagaimana cara membuktikan kinerja 1 Prima ini? Bagaimana cara membuktikannya? Yang Fan, pilar penjaga negara agung. Sebentar lagi akan dihajar habis-habisan oleh 1 Prima. Liu Zhengdao, apa kamu tahu sedang melakukan apa? Tentu saja tahu. Jualan barang saja. 1 Prima adalah senjata penting negara.
Yang Fan adalah pilar negara agung. Kalau hari ini kamu membuat Yang Fan kalah di sini, di mana muka negara agung? Musuh kuat dari luar negeri akan memandang kita seperti apa? Ini pengkhianatan. Urusanku apa? Dengan satu prima, di negara manapun aku berada tidak bisa hidup enak. Harus di negara agung buat apa? Kamu... Liu Zhengdao, kamu menyakiti saudara sebangsa. Ini dosa pertama. Bekerja sama dengan musuh, mengkhianati negara. Ini dosa kedua. Menghina mendiang ibuku. Ini dosa ketiga. Atas nama pilar negara agung, aku menghakimimu, Liu Zhengdao. Hukuman mati segera dilaksanakan. Bersambung. Atas nama tiang penopang negara agung, aku menghakimimu, Liu Zhengdao. Hukuman mati dijalankan segera. Sudah mau mati masih keras kepala. Satu prima serang. Para penonton, mari kita saksikan kehebatan satu prima. Kekuatannya kurang. Tenaganya sudah cukup, tapi kecepatannya kurang. Cuman segini jurusmu. Tidak mungkin. Tuan Liu, inikah kekuatan satu prima? Maksudmu, dia ditendang oleh tiang penopang negara agung hingga terbang? Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana aku melakukannya? Kak Yang, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi satu prima dengan baik. 3 hari lagi bagaimana kau akan menahannya? Bila bersambung. Ini bukan salahmu. Semuanya gara-gara Liu Zhengdao itu. Si rubah tua itu terlalu licik. Xing Yue. Aku ingat kamu pernah bilang, proyek satu prima ini awalnya dipimpin dan dikembangkan oleh kakak laki-lakimu. Ya, konsep inti dan kerangka awalnya memang diajukan oleh kakakku. Aku hanya menyempurnakan dan memajukannya berdasarkan fondasi yang dia buat. Oh iya, dia tidak akan memberikanku benda ini tanpa alasan. Flash disk ini dia tidak pernah lepas darinya. Di dalam hard disk ini adalah data cadangan dari kakakku tentang semua prajurit yang gugur, lengkap, dan detail. Katanya, inilah jiwa sejati dari satu prima. Chen Qiang gugur dalam pertempuran perbatasan timur. Baru berusia 28 tahun. Impiannya adalah menghancurkan semua musuh yang datang. Li Gong gugur dalam pertempuran di barat laut. Baru berusia 20 tahun. Impiannya adalah agar perbatasan negara agung tidak ada lagi perang. Dan ancaman terputus selamanya. Rio Saputra gugur dalam pertempuran perbatasan selatan. Baru berusia 30 tahun, impiannya adalah menjadi perisai, menghalau musuh di luar gerbang negara. Dan mereka, beribu-ribu, berjuta-juta mereka, hanya punya satu cita-cita bersama, yaitu negara agung, yang makmur dan kuat. Negara aman, rakyat sejahtera. Kami, anak-anak negara agung, tulang punggung yang tak pernah tertekuk. Keyakinan dan keberanian yang abadi dalam darah ini. Kamu tanya bagaimana aku melakukannya? Bersambung. Seperti kamu, cuma bisa mikirin untung doang. Selamanya cuma tahu cari keuntungan. Gak ngerti sama sekali apa itu keyakinan. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Tumbuh besar makan dari belas kasihan orang. Dan negara agung adalah ibuku.
Setiap orang di tanah ini adalah keluargaku. Sekarang, minggir! Hadapilah para pahlawan yang telah memberimu kedamaian ini, tapi malah kau hisap darahnya, minta ampun, minta maaf. Aku salah. Aku bukan manusia. Aku lebih hina dari binatang. Aku salah, maafkan aku. Pahlawan, para pahlawan, kumohon, lepaskan aku. Aku mohon para pahlawan. Hari ini aku Yang Fan bersumpah di sini. Siapapun yang berani mengganggu negara agung, sejauh apapun akan kubasmi. Kata-katamu bagus. Tuan Zhao, akhirnya kau datang. Tolong aku, tolong. Semua gara-gara dia. Semua ini. Astaga. Korupsi dana santunan, mencuri satu prima, semua itu perintahnya. Aku dipaksa. Bersambung. Kau datang. Berliner, aku datang. Kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah lelah ya? Kali ini aku janji padamu, mundur ke Kota Jaya. Sebenarnya ada satu misi rahasia. Misi apa? Prajurit negara agung kami, darah dan nyawa demi merebut negeri ini. Tapi mungkin sudah dicuri orang lain. Siapa berani? Hanya segelintir orang. Kali ini aku ingin memberi pelajaran. Biar mereka tahu ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh disentuh. Tidak masalah, aku akan bantu sepenuhnya. Harimau-harimau itu sudah kuhabisi. Hama-hama itu hari ini juga sudah lengkap. Sujud, minta maaf. Kami salah. Kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Maaf, aku salah. Kami tidak akan berani lagi. Negara agung perkasa bersama hadapi bencana. Darah tak kering. Perang tak berhenti. Negara agung perkasa bersama hadapi bencana. Darah tak kering. Perang tak berhenti. Pak Zhao, masalahnya sudah selesai. Aku juga pantas dapat liburan kan? Tidak, masih banyak tugas. Masih ada tugas? Tentu. Masa depan negara agung ternyata bergantung pada kalian untuk punya anak. Selesai.